hari-hari. Saudara, kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, itu berarti bahwa Allah masih memberikan kita kekuatan. Kita hari ini menikmati kemurahannya. Karena apa? Begitu banyak orang yang sudah mulai khawatir pengaruh kondisi yang terjadi. Banyak orang yang sudah mulai ketakutan, mulai berpikir negatif. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Tapi ini waktunya kita harus sadar siapa kita. Tuhan tidak merencanakan kita seperti seekor ayam yang terus mengais-ngais. Tapi Tuhan menganggap kita seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi, yang dia akan latih terus. Kita mungkin seperti burung raja wali yang diberi makan, yang dibawa dari tempat tinggi melihat keindahan, tapi belum bisa terbang. Tidak tahu bagaimana menyikapi keadaan. Kalau tidak ada berkat, mulai bersungut-sungut. Kalau ada berkat, baru tertawa terima kasih. Tapi Raja Wali itu di tempat tinggi dia bisa menatap keindahan semuanya. Tapi itu waktunya dia dilatih oleh induk Raja Wali. Dalam kitab Ulangan dijelaskan bahwa Allah menjaga umatnya seperti biji matanya. Kalau orang membiarkan biji matanya sakit, tidak menjaganya, maka orang itu juga sakit. Tapi orang yang normal pasti dia akan jaga biji matanya. Kalau biji matanya sehat, orangnya juga sehat. Kalau kita sebagai biji matanya Allah dibiarkan sakit, itu juga menyakitkan. Allah ingin kita dijaga seperti biji matanya. Ini untuk tanggung jawab Allah. Dia melihat kita seperti Raja Wali yang berada di sarang. Tapi kalau Raja Wali terus dalam sarang, kapan bisa terbang? Kapan dia bisa mengapakkan sayapnya? Kapan dia bisa mandiri mencari makan? Kapan dia bisa terbang mengatasi badai? Raja Wali yang digambarkan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11, yaitu Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Allah sedang melatih kita, anak-anaknya, untuk terbang. Kalau Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya anak-anaknya itu tidak terlena, terus diberi makan, tidak tahu mandiri. Anak-anaknya harus bisa belajar hidup dengan iman. Allah tidak kelihatan, tapi dengan mata iman kita percaya, kita bisa melihat Dia, kita melihat cara kerjanya yang tidak bisa dipahami orang-orang yang tidak mengenalnya. Dan Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya sarangnya itu memunculkan kondisi yang tidak enak bagi anak-anak Raja Wali, supaya anak-anak Raja Wali tidak merasa aman-aman terus, tapi tahu untuk berusaha. Nah, kalau salah satu yang terjadi sekarang ini, kita mungkin mengalami krisis. Bukan cuma saudara, tapi semua orang mengalaminya. PT-PT mengalaminya, perusahaan-perusahaan, tukang jualan-jualan, supir, orang-orang yang bekerja menawarkan jasa, banyak mengalaminya. Kalau mereka tidak menyerah, mari kita juga jangan menyerah. Karena apa? Kita adalah Raja Wali yang dilatih. Raja Wali menopang anaknya, menaruhnya di pundaknya, mengangkatnya seekor, dan menampungnya, didukung di atas kepak sayapnya. Jadi Raja Wali itu bawa anaknya terbang, dia
digendong dari tempat tinggi lalu dibiarkan menekik bawah terus kencang. Seketika dia lepaskan. Jika anaknya tidak tahu untuk mengepakkan sayapnya, itu akan menjadi kematian bagi dia. Tapi jika anaknya belajar mengepakkan sayapnya, dia akan terbang sama seperti induknya. Begitu dia akan sampai ke bawah, dengan sigap Raja Wadi akan tangkap anaknya. Dia bawa kembali ke sarangnya. Besoknya dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Mungkin adik-adiknya cerita, gimana kak? Dilatih sama mama, latihan terbang hari ini. Oh enak, kau coba besok. Wah dia tidak sabar. Padahal dia tahu jantungan menghadapinya. Saudaraku, orang yang belajar hidup dengan iman itu, kalau bahasanya sekarang, itu sport jantung. Besok mau bayar apa? Besok bagaimana? Tapi Allah berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Esok mempunyai kesusahannya tersendiri. Tapi yang kita butuhkan adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari Tuhan. Kita harus lihat jati diri kita dalam Tuhan itu apa. Suatu kali seorang pembantu namanya katakan Gehazi, dia bangun pagi-pagi, dia melihat, loh ternyata begitu banyak pasukan tentara mengepung mereka. Dengan gemetar ketakutan dia berkata kepada Elisa, Tuanku, habislah kita sudah dikepung, mau bagaimana ini? Dengan tenang Elisa berkata, jangan takut, jangan khawatir, yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Haji mikir, yang mana yang mau menyertai ini, begitu banyak pasukan, dari mana lagi? Lalu Elisa berdoa, Tuhan singkapkan matanya supaya dia bisa melihat. Dan begitu Allah singkapkan mata daripada pembantunya Gehazi, maka Gehazi melihat di balik daripada tentara musuh begitu banyak pasukan tentara kuda berapi yang melindungi mereka. Akhirnya Gehazi tenang, dia tertawa. Luar biasa. Haleluya. Ini bukti adalah penyertaan Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi dilihat dengan mata rohani batiniah, supaya kita latih diri kita ini percaya, punya iman. Iman itu tidak kelihatan. Kalau bisa kita lihat, kita bukan iman lagi. Begitu banyak tantangan di dalam murid-murid Yesus hanya berkata, di mana imanmu? Di mana imanmu? Dan saya juga berkata kepada saudara ini, di mana imanmu? Kita bukan Kristen-Kristen biasa. Kita bukan orang-orang yang sekedar lahir begitu saja, tidak sengaja di dunia ini. Tapi kita lahir punya tujuan untuk memproklamirkan kita orang-orang beriman dan mengajak orang-orang kembali kepada iman percayanya. Jika dia datang ke dunia ini, dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Dia tidak tanya, sudah berapa gedung yang kau bangun? Sudah berapa banyak persekutuan yang kau kumpulkan? Sudah berapa banyak orang yang kau bawa kepada Tuhan? Dia tanya, adakah iman? Penting bagi kita untuk melihat dengan mata iman. Jika tidak, kita akan fokus kepada mata jasmani. Saat masalah datang dan tantangan terjadi saat ini, kita harus yakin bahwa dengan mata iman kita melihat Allah ada bersama kita dan memberikan jalan keluar. Kita hanya perlu berdoa agar mata iman kita terbuka dan dapat melihat apa yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita dan melalui kita. Allah sedang bekerja. Dia tidak bekerja sendiri, tapi Dia ingin mengajak kita ada bersama dengan Dia.
Kalau Allah bekerja sendiri, kita berpikir sebagai bos. Allah suruhan kita, Tuhan buat begini, Tuhan kirimkan ini, jawab doaku. Tapi Allah itu bekerja bersama dengan kita, melalui kita, dan juga untuk kita. Pengenalan akan Allah tidak dipengaruhi oleh jabatan, usia, posisi kita, berapa lama kita melayani, berapa lama kita ada di dunia ini. Tapi pengenalan akan Allah dibangun lewat hubungan kita dengan Dia setiap hari. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia lewat situasi yang terjadi setiap hari. Setiap hari kita dilatih. Jadi begitu banyak tantangan yang kita hadapi ini tidak menggoyahkan iman kita, tidak membuat kita lupa siapa kita, sehingga kita terus mengais-ngais dari tanah, mencari rezeki dari tanah, melupakan Dia sumber pengharapan, Dia sumber yang memberikan kita pencarian, yang memberikan kita makanan, yang memberikan kita minum, yang memberikan kita apa yang kita miliki sekarang. Saudaraku, mari jangan lupakan Tuhan. Tujuan Allah membawa orang Israel bukan sampai ke Kanaan. Kalau sudah sampai ke Kanaan, lalu Allah biarkan, oke, sudah selesai, pulang, Allah tidak campur lagi. Tapi tidak. Jelas disampaikan dalam Alkitab bahwa tujuan Allah yaitu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Allah jelas-jelas membawa orang Israel untuk didukungnya, didukung di atas sayapnya sebagai Raja Wali, dan membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi jelas dalam ayat ini Allah punya tujuan bukan untuk membiarkan, tapi Allah punya tujuan untuk membawa kita mendekat kepada Dia, untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku, mari dalam masa-masa kita tidak bisa untuk banyak beraktivitas keluar, ini supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Hal yang positif yang kita dapat dari situasi ini begitu banyak. Di hari ini sadarlah, kita renungkan pesan ini bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, rancangan yang penuh harapan, damai, sejahtera, aman, yaitu Dia ada bersama dengan kita. Sebabnya Dia berkata, dirinya itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jika Dia ada bersama dengan kita, Dia pasti bela, Dia pasti lindungi setiap kita. Allah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan membiarkan orang benar kelaparan. Jika saudara orang benar, pasti Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Mari hari ini kita bersyukur, kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan mulai hari bersyukur dengan Tuhan, dan ingat semua ini tujuannya Allah adalah untuk membawa kita mendekat kepada-Nya. Haleluya. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kita semua.